Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayuhas saimun rahimakumullah, para saimin yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kutiba alaikumussyam itu kan artinya kutiba alal muslimin, diwajibkan atas orang-orang Islam, ya, laki-laki ataupun perempuan balighon aqilan yang berakal sehat, yang baligh. Ini adalah kewajiban yang bersifat aini. Jadi kutiba alaikum, kum di situ adalah kewajiban yang bersifat aini, kewajiban kepada setiap orang Islam. Maka ketika dia tidak berpuasa, maka yang berdosa tentu yang bersangkutan saja, yang punya mata gitu. Nah, itu berbeda ya dengan perintah Allah dengan kalimat yang sama, tapi mukallafnya berbeda. Misalnya Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu itu melaksanakan qisas dalam pembunuhan. Jadi kutiba alaikumul qisas, kum di situ adalah kewajiban ya, kepada perwakilan. Jadi tuntutan ya, mukallafnya itu adalah mukallaf kifai. Ya. Maka kum di situ diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah, kewajiban di situ diwakilkan oleh kaum muslimin kepada al-hukam. Karena ayat itu mengenai kewajiban melaksanakan hukuman, yaitu hukuman qisas. Nah, dan juga misalnya ayat yang lain, Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu itu berperang. Jadi kum di situ juga adalah taklif kifai. Ya. Artinya beban hukum yang diwakilkan. Diwakilkan pada siapa? Dalam dua ayat ini, 178 dan 216, itu diwakilkan kepada penguasa sebagai otoritas untuk melaksanakan hukuman dan melaksanakan ya, atau mengemandoi daripada jihad atau perang. Itu ya. Ini tiga ayat yang sama-sama maknanya furido, sama-sama maknanya diwajibkan. Cuman ada yang kewajiban aini seperti kutiba alaikumussyam, ada kewajiban kifai, itu kedua-dua kifai yaitu kewajiban yang diwakilkan kepada al-hukam atau kepada negara atau penguasa. Nah, jadi maka di situ dalam Al-Baqarah 183 itu tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentu ya
ketakwaan di situ harus menyangkut ya, 3 dimensi. Takwa fardiyah, takwa individu, ya, orang semuanya berpuasa gitu kan. Kemudian takwa jamaah atau takwa masyarakat, ya, masyarakat ya, paham dengan kewajiban-kewajiban ya, yang dibebankan kepada umat ya, dan juga takwa negara. Jadi takwa negara di situ termasuk misalnya menjalankan 2 ayat Al-Baqarah 178 kutiba alaikumul qital fil qatla dan Al-Baqarah 216 kutiba alaikumul qisasu fil qatla 178 dan kutiba alaikumul qital Al-Baqarah 216. Jadi dalam Al-Quran ada punya pesan 3 ketakwaan tersebut. Nah, kalau itu terjadi, maka sungguh luar biasa. Ya. Akan lengkaplah kita, akan sampailah derajat kita menjadi orang yang bertakwa, takwa dengan yang sebenarnya haqqa tuqatih. Maka dengan momentum puasa di bulan suci Ramadan ini, kita tentu lebih punya potensi untuk bertakwa karena kita dilatih ya, dilatih menahan dari yang halal di siang hari seperti makan minum, berhubungan dengan suami istri dan lain sebagainya. Dan juga kita dilatih untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai sembarang ngomong, menjaga mata kita, menjaga kuping kita. Ini kita dilatih untuk taat di bulan suci Ramadan. Tapi ketaatan ini tentu ketaatan yang berkelanjutan. Karena tatakun itu ketaatan yang menggunakan fi'il mudhari' ya, sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, begitulah kira-kira ya. Beberapa pesan dalam Al-Quran itu ketaatan yang bersifat kolektif. Ketaatan individu, ketaatan masyarakat, dan ketaatan negara. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan, pengetahuan bagi kita dalam rangka mengamalkan perintah Allah untuk melaksanakan Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.